Oke, jadi putusan Mahkamah Konstitusi begitu dibacakan sebetulnya sudah langsung berlaku sehingga bisa dijalankan kapan saja. Namun memang Mahkamah Konstitusi memberikan batas waktu sampai 2028. Nah, menurut saya sebagai warga negara yang baik, sebagai pemerintah, sebagai pengelola negara yang baik, tentu harus taat konstitusi, ya. Karena tafsirnya kan sudah jelas. Tafsir dari Mahkamah Konstitusi adalah anggaran MBG yang dimasukkan dalam klaster pendidikan itu inkonstitusional. Sehingga kalau kita mau taat konstitusi, kita tidak mau melanggar konstitusi, maka putusan MK harus segera diterapkan, yaitu dianggarkan di tahun 2027. Bahkan kalau perlu dibuat APBN perubahan di tahun 2026, ya. Tetapi artinya apa? Artinya, kembali lagi, ini terserah pemerintah, tergantung pemerintah. Kalau pemerintah ingin taat konstitusi, tidak mau melanggar konstitusi, maka penerapan dari putusan MK harus dilakukan sesegera mungkin. Ya sesegera mungkin, karena tentu kami, PDI Perjuangan, tentu taat konstitusi. Kami menghormati putusan Mahkamah Konstitusi. Dan oleh karena itu kita berharap ya apa yang diputuskan MK harus segera diterapkan. Masa putusan terkait dengan usia wakil presiden saja bisa dijalankan dalam 3 hari, ini sesuatu yang jauh lebih penting, harus menunggu sampai 2 tahun. Kita belum tahu, ini kan memang ranahnya di eksekutif, tetapi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, maka ini menjadi momentum bagi Badan Gizi Nasional untuk melakukan desain ulang terhadap program ini. Ya, bagaimana melakukan desain ulangnya, misalnya merefocusing penerima manfaat jumlahnya, ya mungkin tidak lagi 82 juta seperti yang dirancang atau direncanakan di tahap awal, tetapi difokuskan kepada yang membutuhkan saja. Karena kalau kita ingin menurunkan angka stunting, memperbaiki kondisi gizi anak Indonesia, kan artinya tidak semua anak harus diberikan makan. Nah, kalau saya ngobrol dengan teman-teman peneliti yang sudah mengkaji hal ini, data BPS menunjukkan bahwa hanya 26 juta orang, baik itu ibu hamil, ibu menyusui, termasuk anak-anak yang membutuhkan asupan gizi tambahan, ya untuk mencegah stunting dan sebagainya. Sehingga ya sudah dilakukan saja refocusing penerima manfaat dari 82 juta menjadi 26 juta. Dengan sendirinya anggarannya pun pasti akan berkurang jauh, ya. Tidak lagi sampai 200-an triliun, tetapi mungkin hanya 60-an triliun saja, sehingga tidak sampai menggerogoti anggaran pendidikan. Saya belum bisa memastikan, tapi kalau kita melihat di tahun ini anggaran yang sudah sempat diumumkan, ya, ada 223 triliun kalau nggak salah yang masuk dalam klaster pendidikan, ya, sehingga ya kita belum tahu nih 2027 berapa yang akan diputuskan. Tetapi kalau misalkan tetap 268 triliun, maka sisanya kan hanya sekian 40 atau 50 triliun saja yang tidak ada di dalam klaster pendidikan gitu. Jadi ya kita belum bisa memastikan itu.